Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu bezit. Berdasarkan pasal 529 KUH Per, bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Menurut buku hukum perdata yang ditulis oleh Dr. Hajah Suryati SHMH, dari sudut bezitter ada dua macam bezitter. Yang pertama bezitter beritikat baik, yaitu bezitter yang tidak mengetahui cacat yang terdapat dalam dasar perolehan hak miliknya. Yang kedua ada bezitter beritikat buruk atau tidak jujur, yaitu bezitter yang mengetahui atau setidak-tidaknya patut untuk mengetahui bahwa barang yang dikuasainya adalah milik orang lain atau bukan miliknya. Semua teman kuliah Betty termasuk Charlie menganggap bahwa jam tersebut adalah milik Betty, sehingga dalam kasus ini dapat dikategorikan bahwa Charlie tergolong sebagai beziter beritikat baik atau jujur, karena pada saat memperoleh hak miliknya ia tidak mengetahui cacat yang terdapat dalam dasar perolehan hak miliknya. Sebelum kita menentukan apakah gugatan Anies terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima terlebih dahulu. Dalam buku hukum acara perdata yang ditulis oleh M. Yahya Rahab, gugatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gugatan dikabulkan, yaitu apabila suatu gugatan dapat dibuktikan sesuai alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata. Yang kedua, gugatan ditolak, yaitu apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima, yaitu apabila ada cacat formil yang melekat pada gugatan, yaitu apabila yang pertama, gugatan tidak memiliki dasar hukum. Yang kedua, gugatan error in persona. Yang ketiga, gugatan mengandung cacat atau obscur libel. Yang keempat, gugatan melanggar yurisdiksi, kompetensi absolut maupun relatif. Dapat kita simpulkan bahwa gugatan tersebut tergolong sebagai gugatan yang cacat formil. Gugatan tersebut cacat formil karena ditujukan kepada orang yang salah. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil tersebut, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima.